Pemirsa, Habar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Launulun Zal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Sebuah rumah di Kabupaten Tabalong rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Melanggar disiplin, seorang ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin dipecat. Terungkap alasan pria Banjarmasin yang pamer saldo 500 triliun rupiah. Sebuah rumah di Desa Wayau, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, tertimpa pohon tumbang akibat angin kencang beberapa hari lalu. Rumah berbahan kayu dan beton itu rusak parah di beberapa bagian. Untungnya pemilik rumah selamat dari musibah tersebut. Hingga kini rumah milik Maria Ulfah tersebut belum diperbaiki karena korban tidak memiliki uang. Maria Ulfah berharap pemerintah maupun dermawan membantu memperbaiki rumahnya. Alhamdulillah sedikit terbantu untuk pembangunannya. Insya Allah ada yang lain, misalnya membantu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah kejadian ini ada perubahan lagi kami untuk membangun. BPBD Tabalong akhir pekan lalu meninjau rumah yang tertimpa pohon tumbang ini untuk didata. Selain didata, korban pohon tumbang juga mendapat bantuan sembako dan selimut. Bantuan seadanya ini untuk meringankan beban korban. Ya, ini kami menyerahkan bantuan sebenarnya ala kadar aja, jadi berupa sembako aja. Nah, sembako ada minyak, ada gula, ada beras, kemudian ada mie instan, kemudian dan selimut, serta handuk tertutup. Nah, jadi tujuan kami ini tidak lain adalah karena di awal tahun mungkin hanya meringankan beban korban yang kemarin kena perubuhan akibat angin kencang disertai dengan hujan terus kemarin. Nah, jadi kepada itu Bapak kami menyampaikannya adalah kadarnya aja Bu. Artinya kami meringankan beban sementara aja. Jadi mudah-mudahan nanti juga ada bantuan lain dari instansi lain, misalnya dari dinas sosial ataupun dari Perpun. Zahir Sah berharap instansi lain seperti Dinas Sosial dan Disperkim juga memberi bantuan untuk korban pohon tumbang. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Akibat melanggar disiplin, seorang aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin dipecat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Totok Agus Daryanto mengatakan, ASN yang dipecat merupakan staf laksana golongan 3A. Menurutnya ASN tersebut dipecat karena melanggar disiplin, yakni tidak masuk kerja lebih dari 4 bulan atau 128 hari. Untuk ASN yang bermasalah, kita kan sebenarnya sedang akan mensosialisasikan kembali ya yang PP tentang disiplin tentang ya, PP nomor 94 tentang disiplin ASN. Kita mau akuin selama ini masih sosialisasinya kurang, sehingga kan ada yang SKPD yang sebenarnya ada orang yang melanggar tapi tidak tahu bagaimana mekanisme penindakan. Jadi kemarin kita rencana kita akan masukkan dari salah satu indikator TPP pemberian tambahan itu kinerja. Nah, di situ salah satunya adalah SKP. SKP inilah yang digunakan rapotnya ASN itu SKP namanya. Nah, jadi itu nanti. Dan oleh itu memang beberapa ini ya ASN kita memang kita akui ada yang bahkan ada yang diberhentikan tahun ini. Selain memecat 1 ASN, pemerintah Banjarmasin juga merehabilitasi 6 ASN yang memakai narkoba. ASN pemakai narkoba itu juga sudah diberi sanksi
dengan penurunan jabatan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Terungkap sudah alasan Muhammad Amin memamerkan saldo tabungannya 500 triliun rupiah. Amin ditemui awak media di rumah kontrakannya, kawasan Tembus Mantuil Kompleks Alam Sutra RT 2 Mantuil, Banjarmasin Selatan, akhir pekan lalu. Pria asal Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut membenarkan video viral itu dirinya. Alasan pria Parubaya ini membuat video tersebut untuk meyakinkan orang yang akan bertransaksi barang antik dengannya. Menurut Amin, profesinya adalah kolektor barang antik. Ia biasanya menjual dan membeli barang antik yang asli. Amin menjelaskan sebelum video itu dibuat, ia ditelepon seseorang yang hendak menjual pedang katana kuno dan mengajaknya bertemu di sebuah hotel di Bekasi, Jawa Barat. Sesampainya Amin di hotel tersebut, si penjual katana malah membatalkan pertemuan karena ia meragukan Amin mampu membeli barang antik itu. Amin meyakini si penjual katana adalah penipu karena mematok harga yang sangat mahal atas katana tersebut, yakni 450 triliun rupiah. Selain itu, si penjual katana juga meminta Amin membawa uang tunai 10 miliar rupiah jika ingin bertemu. Amin lantas merekayasa isi saldo rekeningnya dan membuat video tersebut untuk meyakinkan si penjual katana agar ia bisa bertemu dengan orang tersebut dan memastikan apakah katana itu asli atau palsu. Namun setelah video itu ia kirim, si penjual katana tetap tidak datang dan kini video itu tersebar luas. Saat awak media meminta Amin menunjukkan buku rekening tersebut, Amin menyatakan sudah tidak bisa ditunjukkan lagi lantaran disita polisi. Masalah keuangan tersebut tadi, ya Pak Ibu ya, yang namanya bergelut ibarat antik ya, tadi manusianya harus antik. Yang namanya antik itu tidak bisa diceritakan nanti ya, tadi penjelasannya di bagian sudah dijelaskan oleh pihak kepolisian nanti. Ya. Kalau kita menangkap penjahat, kita harus jadi penjahat, tapi bukan jadi penjahat betul. Betul. Ya. Harus cerdik Pak ya. Nah, harus cerdik. Kalau tidak cerdik bagaimana? Nah, itu mungkin itu aja yang perlu disampaikan. Oke. Ketua RT setempat Kasbullah mengatakan, Amin hanya mengontrak di kompleks ini dan tidak tercatat sebagai warga RT 2 Tembus Mantuil lantaran tidak pernah melapor. Menurutnya selama tinggal di lingkungan ini, Amin sangat jarang berbaur dengan warga karena sering bepergian. Kalau yang untuk di warga RT 2 itu yang baru kenalnya itu yang pas tiganya ini aja. Sebelumnya itu kan banyak yang kada kenal lagi sama beliau. Terus Pak, Pian sebagai RT ini sudah pernah apa aja melapor setahu Pian? Kalau sepengetahuan ulun, nah dengan catatan yang ada di itu kan ada nama. Ya, ini untuk saldo saya ada ini. Untuk saldo saya sudah disahkan oleh pemerintah setempat bahkan dari konsorsium lain. Sebelumnya, video Amin memamerkan saldo rekeningnya 500 triliun rupiah viral di media sosial pada beberapa hari lalu. Dalam video berdurasi 35 detik itu, Amin mempersilahkan orang yang akan bertransaksi dengannya segera menemuinya. Saya Haji Muhammad Amin tidak main-main. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Presiden dek, saya tunggu di Hotel 88. Makasih, selamat pagi. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Sebuah rumah di Kabupaten Tabalong rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Melanggar disiplin, seorang ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin dipecat.
mengungkap alasan pria Banjarmasin yang pamer saldo 500 triliun rupiah. Seorang guru di SDN Tapaling, Desa Sungai Nipah, Kelumpang Selatan, Kota Baru, rela mengantar dan menjemput muridnya yang tidak mampu. Sudah selama 6 bulan ini, guru bernama Nina Yuliana Anggraini itu mengantar dan menjemput muridnya. Murid yang diantar jemput adalah Muhammad Hanafi kelas 5 dan Muhammad Safarullah kelas 6. Kedua murid ini tinggal cukup jauh dari sekolah, sedangkan orang tua mereka tidak sanggup lagi mengantar. Sehingga Nina berinisiatif menjemput dan mengantar mereka setiap hari secara sukarela. Selain itu, guru berusia 27 tahun ini juga menyisihkan sebagian gajinya untuk memberi uang jajan kepada kedua murid tersebut. Masih nggak sekolah, ternyata kendalanya dia di orang tuanya nggak bisa ngantar. Dia mau ke sini jalannya jauh gitu. Terus adanya juga nggak ada yang jaga, kelas 5 Muhammad Hanafi. Terus itu jadi saya sama orang tuanya ngobrol cari solusi kayak gimana supaya mencari jalan tengah. Jadi saya waktu itu menawarkan antar jemput. Terus kata orang tuanya selain antar jemput sebenarnya itu kendalanya ada di uang sakunya juga, kan dia sekolah seharian sampai jam 1 kayak gitu. Jadi lah diantar jemput lawan ibu. Senang lah. Setiap hari lah diantar ibu. Setiap hari Rancak lah disanggung ibu. Rumahnya jauh kan dari sini? jauh. Tapi semangat sekolahnya lah. Semangat. Cita-citanya jadi apa? Tentara. Menjadi tentara. Nina Yuliana Anggraini mengabdikan dirinya di SDN Tapaling sejak tahun 2021 lalu. Guru inspiratif ini berharap kedua muridnya yang kurang mampu tersebut mendapat perhatian dari pemerintah. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Produksi karet Kalimantan Selatan tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan, produksi karet tahun 2021 mencapai 193.849 ton. Sedangkan tahun 2022, produksi karet hanya 188.102 ton atau menurun 0,20%. Penurunan produksi karet disebabkan beberapa hal, diantaranya alih fungsi lahan dan banyak pohon karet yang sudah tidak produktif akibat terserang hama penyakit. Mengatasi penurunan produksi, pemerintah Kalsel merencanakan peremajaan pohon karet dengan pola tanam ganda tahun 2023 ini. Ada peremajaan 2 tahun terakhir ini, 2022 itu ada 300 hektar di Kabupaten Belangan dan Banjar, dan insya Allah 2023 dari APBN pula itu 300 hektar di Belangan, HST dan Banjar yang rata-rata 100 hektar per kabupaten. Peremajaan karet tahun 2023 ditargetkan 300 hektar tersebar di Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Banjar. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Harga bahan bakar minyak BBM resmi diturunkan pemerintah sejak 3 Januari lalu dan berlaku untuk seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, termasuk di Kabupaten Tabalong. Ada 4 jenis BBM yang harganya turun, yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Harga Pertamax sebelumnya Rp13.900, kini jadi Rp12.800 per liter.
Pertamax Turbo dari Rp15.200 turun ke Rp14.050 per liter. Kemudian Pertamina Dex turun dari Rp18.800 menjadi Rp16.750 per liter. Sedangkan Dex Lite dari Rp18.300 turun ke Rp16.150 per liter. Penurunan harga BBM ini disambut baik sejumlah warga Kabupaten Tabalong. Mereka berharap harga BBM tidak naik lagi. Kalau bisa tuh jangan lagi naik karena saya kira masyarakat nih kan masih zaman kayak ini kan orang daya menurih kita turun naik kayaknya. Jadi kan harga tuh mengikuti harga minyak kan biasanya, kalau minyak turun kan biasanya harga tuh ikut turun kan. Secara itu masyarakat menyambut baik lah untuk penurunan harga. Jadi sesuai dengan penghasilan masyarakat khususnya. Penurunan harga BBM ini diharapkan dapat menormalkan kembali harga bahan pokok yang tinggi. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Sebuah rumah di Kabupaten Tabalong rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Melanggar disiplin, seorang ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin dipecat. Terungkap alasan pria Banjarmasin yang pamer saldo 500 triliun rupiah. Tempat pembuangan akhir TPA di kawasan Gubernur Subarjo Basirih, Banjarmasin Selatan akan diperluas. Perluasan lahan TPA Basirih akan diusulkan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin tahun 2023 ini. TPA diperluas karena volume sampah di kota Seribu Sungai terus meningkat dan kini sudah mencapai sekitar 450 ton per hari. Diperkirakan lahan kosong yang tersisa di TPA ini hanya mampu menampung sampah hingga 2 tahun ke depan. Baik di tim anggaran maupun dari DPRD bisa menyetujui untuk jalan, karena di sana ada 2 zona lagi yang itu bisa bertahan sekitar 5 tahun. 5 tahunan lah kalau kita olah secara 5 tahun untuk zona di sana. Itu kan sisa 2 tahun Pak untuk luas seluruhnya sekitar 39 hektar. 39 hektar, dan mudah-mudahan di tahun ini juga ya kita akan merencanakan untuk menambah perluasan nanti sekitar, mudah-mudahan bisa disetujui juga sekitar 4 hektaran lagi kita nambah. Luas lahan TPA Basirih Banjarmasin saat ini 39 hektar. Sedangkan perluasan lahan yang diusulkan DLH 4 hektar. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Memperingati HUT yang ke-28, Indosiar menghadirkan program sosial di Traktir Indosiar di 34 kota, salah satunya kota Banjarmasin. Tim Indosiar di kota berjuluk Seribu Sungai ini mencari salah satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang beruntung untuk diborong dagangannya dan dibagikan kepada warga. Pelaku UMKM yang beruntung adalah Narni Ekasari,
pemilik warung Umi Nabila di kawasan Veteran RT 14 Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur. Semua dagangannya berupa nasi uduk, rawon, dan soto diborong tim transmisi Indosiar Banjarmasin untuk dibagi-bagikan kepada warga sekitar. Warga yang melintas di sekitar warung ini ditraktir Indosiar dan dipersilahkan makan gratis di warung Umi Nabila milik Narni. Salah satu warga Rusli senang dan bersyukur Indosiar selalu menghadirkan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. Ia mendoakan Indosiar selalu sukses, jaya, dan semakin maju. Oke. Senang nggak Pak ditraktir Indosiar, Pak? Senang ya, Pak ya? Sering. Apa harapannya nih Pak? Bisa diberikan ucapan ulang tahun untuk Indosiar, Pak? Dan sukses yang akan datang. Selamat ulang tahun Indosiar ke-28. Semoga tambah jaya, tambah maju, tambah sukses. Pemilik warung Umi Nabila, Narni Ekasari, merupakan salah satu pelaku UMKM di Banjarmasin yang mengandalkan kuliner untuk kehidupan keluarganya. Narni adalah tulang punggung bagi 4 orang anaknya karena suaminya penyandang disabilitas sehingga tidak bisa bekerja. Narni mengatakan ia senang dan bersyukur atas bantuan yang diberikan Indosiar. Sangat membantu sekali. Terima kasih di kalau misalnya warung ulun nih belum dikenal jadi dikenal jadinya, yang belum mencicipi masakan ulun jadi cicipi. Dan karena berkat ada makan gratis gitu nah. Selamat ulang tahun buat Indosiar yang ke-28, semoga tambah jaya, tambah sukses dan banyak penggemarnya. Dalam rangka program Traktir Indosiar untuk memperingati ulang tahun Indosiar yang ke-28, jadi kita mengadakan program Traktir Indosiar di mana kita membantu UKM usaha kecil untuk program Indosiar ini, dan alhamdulillah pelaksanaan sudah dengan lancar, yang mana masyarakat sekitar menyambut dengan antusias, dan semoga apa yang kita laksanakan ini kedepannya menjadi lebih baik untuk Indonesia pada khususnya. Selain memborong dagangan Narni, tim transmisi Indosiar juga memberikan modal usaha 2,8 juta rupiah kepada Narni Ekasari. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program Argo Wisata Buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Untuk membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil
tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Opena, Belgia dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengeterapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur Mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga desa Karya Maju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Sebuah rumah di Kabupaten Tabalong rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Melanggar disiplin, seorang ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin dipecat. Terungkap alasan pria Banjarmasin yang pamer saldo 500 triliun rupiah. Sebuah rumah di Desa Wayau, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, tertimpa pohon tumbang akibat angin kencang beberapa hari lalu. Rumah berbahan kayu dan beton itu rusak parah di beberapa bagian. Untungnya pemilik rumah selamat dari musibah tersebut. Hingga kini rumah milik Maria Ulfah tersebut belum diperbaiki karena korban tidak memiliki uang. Maria Ulfah berharap pemerintah maupun dermawan membantu memperbaiki rumahnya. Alhamdulillah sedikit terbantu untuk pembangunannya. Insya Allah ada yang lain misalnya membantu. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah kejadian ini ada perubahan lagi kami untuk membangun gitu. BPBD Tabalong akhir pekan lalu meninjau rumah yang tertimpa pohon tumbang ini untuk didata. Selain didata, korban pohon tumbang juga mendapat bantuan sembako dan selimut. Bantuan seadanya ini untuk meringankan beban korban. Ya, ini kami menyerahkan bantuan sebenarnya ala kadar aja, jadi berupa sembako aja. Nah, sembako ada minyak, ada gula, ada beras, kemudian ada mie instan, kemudian dan selimut, serta handuk tertutup. Nah, jadi tujuan kami ini tidak lain adalah karena di awal tahun mungkin hanya meringankan beban korban yang kemarin kena perobohan akibat angin kencang dengan hujan terus kemarin. Nah, jadi kepada itu kami menyampaikannya ala kadarnya aja Bu. Artinya kami meringankan beban sementara aja.
Jadi mudah-mudahan nanti juga ada bantuan lain dari instansi lain, misalnya dari dinas sosial ataupun dari Perkim gitu. Zahir Shah berharap instansi lain seperti Dinas Sosial dan Disperkim juga memberi bantuan untuk korban pohon tumbang. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Akibat melanggar disiplin, seorang aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin dipecat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Totok Agus Daryanto mengatakan, ASN yang dipecat merupakan staf laksana golongan 3A. Menurutnya ASN tersebut dipecat karena melanggar disiplin, yakni tidak masuk kerja lebih dari 4 bulan atau 128 hari. Untuk ASN yang bermasalah, kita kan sebenarnya sedang akan mensosialisasikan kembali ya PP tentang disiplin tentang PP nomor 94 tentang disiplin ASN. Kita mau akuin selama ini masih sosialisasinya kurang, sehingga kan ada yang SKPD yang sebenarnya ada orang yang melanggar tapi tidak tahu bagaimana mekanisme penindakan. Jadi kemarin kita rencana kita akan masukkan dari salah satu indikator TPP pemberian tambahan itu kinerja. Nah di situ salah satunya adalah SKP. SKP inilah yang digunakan rapotnya ASN itu SKP namanya. Nah, jadi itu nanti dan oleh itu memang beberapa ini ya ASN kita memang kita akui ada yang bahkan ada yang diberhentikan tahun ini. Selain memecat 1 ASN, pemerintah Banjarmasin juga merehabilitasi 6 ASN yang memakai narkoba. ASN pemakai narkoba itu juga sudah diberi sanksi dengan penurunan jabatan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Terungkap sudah alasan Muhammad Amin memamerkan saldo tabungannya 500 triliun rupiah. Amin ditemui awak media di rumah kontrakannya, kawasan Tembus Mantuil Kompleks Alam Sutra RT 2 Mantuil, Banjarmasin Selatan, akhir pekan lalu. Pria asal Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut membenarkan video viral itu dirinya. Alasan pria Parubaya ini membuat video tersebut untuk meyakinkan orang yang akan bertransaksi barang antik dengannya. Menurut Amin, profesinya adalah kolektor barang antik. Ia biasanya menjual dan membeli barang antik yang asli. Amin menjelaskan sebelum video itu dibuat, ia ditelepon seseorang yang hendak menjual pedang katana kuno dan mengajaknya bertemu di sebuah hotel di Bekasi, Jawa Barat. Sesampainya Amin di hotel tersebut, si penjual katana malah membatalkan pertemuan karena ia meragukan Amin mampu membeli barang antik itu. Amin meyakini si penjual katana adalah penipu karena mematok harga yang sangat mahal atas katana tersebut, yakni 450 triliun rupiah. Selain itu, si penjual katana juga meminta Amin membawa uang tunai 10 miliar rupiah jika ingin bertemu. Amin lantas merekayasa isi saldo rekeningnya dan membuat video tersebut untuk meyakinkan si penjual katana agar ia bisa bertemu dengan orang tersebut dan memastikan apakah katana itu asli atau palsu. Namun setelah video itu ia kirim, si penjual katana tetap tidak datang dan kini video itu tersebar luas. Saat awak media meminta Amin menunjukkan buku rekening tersebut, Amin menyatakan sudah tidak bisa ditunjukkan lagi lantaran disita polisi. Masalah keuangan tersebut tadi, ya Pak Ibu ya, yang namanya bergelut ibarat antik, ya tadi manusianya harus antik. Yang namanya antik itu tidak bisa diceritakan nanti ya, tapi penjelasannya di bagian sudah dijelaskan oleh pihak kepolisian nanti. Ya. Kalau kita menangkap penjahat, kita harus jadi penjahat, tapi bukan jadi penjahat betul. Betul. Ya. Harus cerdik Pak ya. Nah, harus cerdik. Kalau tidak cerdik bagaimana? Nah, itu mungkin itu aja yang perlu disampaikan. Oke. Ketua RT setempat Kasbullah mengatakan, Amin hanya mengontrak di kompleks ini dan tidak tercatat sebagai warga RT 2 Tembus Mantuil
lantaran tidak pernah melapor. Menurutnya selama tinggal di lingkungan ini, Amin sangat jarang berbaur dengan warga karena sering bepergian. Kalau untuk di keluarga yang kedua itu yang baru kenalnya itu yang pas tiganya ini aja. Sebelumnya itu banyak yang kada kenal lagi sama beliau itu. Terus Pak Pin sebagai RT ini sudah pernah apa aja melapor setahu Pian? Kalau sepengetahuan ulun, nah dengan catatan yang ada di itu kan kadeda nama. Ya ini untuk saldo saya ada ini. Untuk saldo saya sudah disahkan oleh pemerintah setempat bahkan dari konsorsium lain. Sebelumnya video Amin memamerkan saldo rekeningnya 500 triliun rupiah viral di media sosial pada beberapa hari lalu. Dalam video berdurasi 35 detik itu, Amin mempersilahkan orang yang akan bertransaksi dengannya segera menemuinya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Saya tunggu di Hotel 88. Makasih, selamat pagi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.